join aja. Langsung. Siap, Andit. Sudah ngerekam, udah mulai ya? Udah. 15 menit, Oke. 15 menit. Bismillah, semangat. Bismillah. Yang pirang menit, Mas? Halo Pak Eka, Ya. ini untuk lihat akun ID itu ini Pak. Yang mana? Ini nih, Sinta ID nih. Oh, itu aja. Mm-mm. Jadi kita buka Sinta dulu ya, baru bisa ngeliat ini ya. Iya. Oke. Enggak, Coba ya. jurnal saya ini banyak, cuma poinnya cuma sedikit gitu. Oh, nanti disinkronisasi saja sama ini. Nanti Putra katanya yang mau ini. Selamat pagi, Pak Urai, Pak Eka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Habib, Pak Banda. Iya, Pak. Dari ngajar di mana Pak Habib? Di SDS Eka Cipta Kencana, Pak. Ketapang, Marau. Oh, SD Pak ya. Iya, Pak. Udah berapa lama ngajar sana Pak? Alhamdulillah sudah 5 tahun bulan ini, Pak. Sudah 5 tahun lumayan Pak ya. Iya, Pak. Oke, saya ingin tanya Pak, apa sih yang Bapak ketahui dan pahami terkait dengan pembelajaran Penjas saat ini itu seperti apa dan bagaimana? Pembelajaran Penjas untuk saat ini, kalau yang saya tahu itu untuk berorientasi ke peserta didik, Pak, dan menggunakan pembelajaran abad 21 yang seperti TPEC dan berbasis HOTS. Seperti itu, Pak. Oke, selain itu apa lagi Pak? Untuk menggunakan model-model pembelajaran yang masuk juga, Pak, dalam ke abad 21 seperti salah satunya PBL yang sekarang untuk yang digencarkan untuk diterapkan, atau cooperative learning yang masih masuk juga di pembelajaran abad 21. Nah itu Pak. Untuk selain itu tadi, Pak, pembelajarannya berpusat pada peserta didik dan menggunakan pembelajaran berbasis teknologi yang saya juga terapkan untuk sekarang, Pak, di Penjas ini. Oke, baik, terima kasih Pak. Dari pengalaman Bapak mengajar atau kegiatan PPG ini, apa hasil identifikasi Bapak terkait masalah hasil identifikasi masalah Bapak itu apa saja yang Bapak temukan? Hasil identifikasi saya untuk yang pertama itu di senam lantai, ya Pak. Jika di senam lantai itu peserta didik kurang berminat dan untuk melakukan gerakannya itu belum baik, Pak, rangkaian gerakannya. Yang kedua di bola kecil di kasti, saya juga menemukan di situ itu peserta didik itu belum mampu mempraktikkan gerakan memukul dan melempar dengan baik. Banyak yang masih takut untuk menangkap bola dan masih belum pas untuk memukulnya. Yang ketiga itu di bola besar, voli. Di bola voli, peserta didik itu minatnya kurang karena untuk bermain voli itu mereka takut dengan bola yang asli, karena kalau mengenai tangan, bola itu akan merasakan sakit di tangan. Dan yang terakhir itu di atletik, Pak. Di atletik saya menemukan masalah di situ, peserta didik itu belum tahu konsep tentang gerakan dasar berjalan dan berlari dengan baik. Seperti itu, Pak. Oke, terus ini Pak,
solusi yang Bapak coba lakukan untuk mengatasi masalah itu apa? Untuk yang saya lampirkan di LMS dan saya kerjakan untuk uji kompre ini di senam lantai, saya mengambil solusi untuk menerapkan model pembelajaran PBL dan menerapkan metode bermain Pak di dalamnya agar minat siswa itu tumbuh untuk menjalani atau melakukan materi di senam lantai ini Pak. Oke, baik. Terima kasih. Terkait PBL tadi, PBL Pak ya. Kenapa Iya, tidak Pak. coba model lain Pak? Karena di samping ini saya juga baru baru mengenal PBL ya Pak ya selama ini, dan juga kemarin dari LMS juga atau dari PBG ini kan disuruh untuk mencoba di model pembelajaran PBL dan PJBL. Seperti itu Pak. Kenapa Bapak lebih milih PBL dibanding PJBL? Saya memilih PBL itu karena untuk di sekolahan saya itu peserta didik itu lebih ingin tahu tentang gerakan-gerakan dulu Pak. Untuk menyelesaikan masalah itu seperti apa ya? Saya bisa berguling itu seperti apa? Kesalahannya di mana, seperti itu Pak. Apakah anak SD itu sudah mampu menganalisis Pak? Untuk di tempat tugas saya itu ada sebagian yang juga belum mampu, ada sebagian sudah mampu. Tapi untuk saat ini saya berusaha untuk peserta didik ini bisa dan mampu untuk menganalisis suatu materi, itu Pak. Dengan penerapan PBL ini Pak. Bentar. Oke, sorry Pak. Coba Bapak jelaskan bagaimana penerapan PBL itu dalam pembelajaran Bapak. Kalau di pembelajaran saya untuk PBL seperti yang ada di Cinta ya Pak. Pertama untuk orientasi peserta didik itu disuruh saya sajikan PPT tentang materi senam lantai dengan satu gerakan yang benar dan satu gerakan yang kurang benar. Nanti mereka bisa melihat dan menganalisis itu di orientasi peserta didik. Kemudian di mengorganisir peserta didik, saya nanti memberikan pertanyaan pemantik di situ. Contohnya seperti bagaimana cara kita melakukan gerakan guling depan dengan baik dan benar. Dan terus saya tanyakan apa yang bisa dipetik dari pembelajaran di video yang saya tampilkan tadi Pak. Kemudian membimbing penyelidikan peserta didik, di situ saya melakukan permainan Pak. Permainan yang saya modifikasi atau saya berikan kepada peserta didik itu yang menyenangkan agar minat siswa peserta didik ini lebih untuk melakukan pembelajaran di materi ini. Contoh permainannya itu membawa telur. Nanti ada bola ditaruh di dagu untuk mengarahkan peserta didik agar pas waktu melakukan guling belakang itu dagunya menempel ke dada. Dilakukan secara estafet, terus kemudian dikasihkan ke temannya yang lain.
Kemudian setelah itu melakukan gerakan-gerakan ringan yang ada di dalam pembelajaran senam lantai agar peserta didik tidak takut saat melakukan guling depan. Kemudian mengembangkan dan menyajikan hasil karya. Itu Pak. Di dalam situ peserta didik saya arahkan untuk menganalisis pola-pola gerak dalam senam lantai seperti contohnya tadi guling depan. Kemudian menganalisis dan mengevaluasi. Nanti setiap kelompok saya bagikan LKPD dan setiap kelompok itu nanti juga mempraktikkan atau mencontohkan satu gerakan guling depan dan nanti dianalisis oleh kelompok lainnya apakah gerakan itu sudah baik atau belum. Seperti itu Pak. Oke, baik. Terima kasih Pak Habib. Iya, Oke, Pak. baik. Itu saja dari saya Pak ya. Oke, makasih Pak Urai. Pak Habib Iya Pak. Prabangga Panji Saputra. Ini Iya, Pak. Bapak tugas di mana tadi? Gimana Pak? Tugas di mana Bapak nih? Tugas saya di SDS Eka Cipta Kencana Marau Pak, Kalimantan Barat, Ketapang. Marau itu kecamatan ya? Kecamatan di Hulu Pak. Kecamatan Huluai. Enggak maksudnya tempatnya di Hulu, di masuk sebelum Manis Mata. Oh, sebelum Manis Mata. Iya. Ya. Oke, Pak Habib. Iya Pak. Ada beberapa pertanyaan ya. Tadi sudah Ya, Pak. ditanyakan oleh Pak Urai masalah pembelajaran yang berhubungan tadi ya, sintaknya. Iya. Oke, ada beberapa karakteristik rancangan pembelajaran inovatif ya. Pembelajaran inovatif abad 21 itu salah satunya kan berkolaborasi peserta didik dengan guru ya. Iya Pak. Ada beberapa yang ditanyakan kira-kira rumusan pembelajaran ya, orientasi dengan berkolaborasinya peserta didik dengan guru ini ya. Iya Pak. Dirumuskan menjadi tiga rumusan pembelajaran. Yang pertama tadi ya berpusat kepada guru ya. Iya. Terus yang kedua apa? Ketiga apa? Ada. Jadi rumusan pembelajaran kan ada tiga nih ya. Yang pertama berpusat pada guru, terus yang kedua, ketiga apa tuh? Yang pembelajaran di PPL ini ya Pak ya. Iya. Kemudian berpusat kepada guru, memberi persepsi pada peserta didik, motivasi, terus pemberian tentang materi yang akan dilakukan. Seperti itu Pak. Ada tiga Pak. Satu berpusat pada guru, kedua berpusat pada siswa, ketiga itu kolaborasi antara guru dengan siswa. Oh iya Pak. Ya, kalau berpusat pada guru itu biasanya apa ya? Contohnya apa? Ceramah ya Pak. Komando. Berpusat pada siswa ya mengamati, menganalisis, membaca. Kalau kolaborasi di sini ada berdiskusi ya, berperan ya. Jadi di dalam rancangan-rancangan itu kan sudah ada dikembangkan pada rumusan pembelajaran itu. Nah, oke, kita mengenal ya dalam pembelajaran itu kita mengenal ya berpikir tingkat tinggi atau HOT ya. Ciri-ciri HOT di dalam RPP yang sangat luas ini ya, cakupannya sangat luas. Ada 4 ciri ya. Ciri ya munculnya atau integrasinya HOT di dalam perangkat RPP yang sudah Bapak buat ini. Ciri yang pertama muncul di mana Pak? Bahwa RPP Bapak ini sudah mengandung HOT-nya di sini. Di indikator capaian Pak? IPK? Ya, itu yang pertama. Yang kedua? Di tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran. Terus apa lagi? Terus di penilaiannya Pak? Langkah-langkah. Oh, langkah-langkah ya Pak. Langkah-langkah pembelajaran di sintak-sintaknya deh. Iya. Pada kegiatan inti. Yang terakhir adalah di penilaiannya tadi. Nah, di penilaian. Jadi ini harus muncul Pak ya dalam dalam rancangan-rancangan RPP. Maka di dalam ciri rancangan pembelajaran yang mengintegrasikan ITC atau TVATK ya, di dalam RPP yang sudah Bapak buat, kira-kira muncul di komponen-komponen mana saja itu? Di yang
basis host tadi ya Pak ya. Ya, di dalam RPP Bapak ini kan sudah muncul nih rancangan yang ada kaitannya mengintegrasikan TPACK atau ITC ya di dalam Oh ya, RPP Bapak di ini. model pembelajaran dan metode Pak. Coba Media. diurutkan. Urutannya harus jelas. Muncul di mana saja yang perlu ciri kalau pembelajar RPP Bapak sudah mengintegrasikan ya komponen TPACK atau ITC-nya. Ada di model pembelajaran, metode, terus langkah-langkah pembelajaran, terus di penilaiannya Pak. Oke, yang pertama itu pasti kita akan melihat di tujuan pembelajaran, Pak. Oh Di iya. tujuan pembelajaran, apakah RPP Bapak sudah mengintegrasikan kemampuan TPAK-nya atau ITC-nya di situ, kan bisa kelihatan itu, Pak. Nah, yang kedua itu di langkah-langkah kegiatan pembelajarannya. Nah, sudah enggak Iya, Pak. mengintegrasikan itu. Terus di RPP kan ada pilihan media atau sumber belajar. Iya, Nah, Pak. kita bisa melihat itu. Nah, hal ini ya di dalam penilaian ITC-nya kan bisa kita lihat apakah Iya. sudah mengintegrasikan enggak kemampuan TPACK atau penggunaan TPACK-nya itu. Itu beberapa hal memang harus muncul di situ. Ya. Terus yang Ya, Pak. terakhir, ya Bapak tadi menggunakan PBL. Iya, Ya. Pak. Nah, apa sih yang menjadi keunggulan PBL itu sehingga Bapak ini menggunakan model ini gitu? Keunggulannya itu berorientasi, yang pertama itu berorientasi kepada peserta didik ya Pak. Peserta didik itu tidak terkena intervensi dari guru. Peserta didik itu bisa dapat menemukan masalah dan berdiskusi dengan peserta didik lain untuk menemukan masalah dan menyelesaikan masalah tersebut, Pak. Seperti itu, Pak. Nah, tadi kan kelebihan ya. Sekarang ya, yang menjadi kelemahan atau kekurangan model ini apa? Untuk menjadi kelemahan menurut saya itu seperti yang dibicarakan Pak Ure tadi, tidak semua peserta didik itu dapat menganalisis dengan baik, menganalisis entah itu masalah atau penyelesaiannya, seperti itu Pak. Ya, maka dalam model ini apa yang diharapkan dari seorang guru? Yang saya harapkan dari model ini nanti untuk hasil peserta didik Pak dalam prosesnya. Tadi itu dapat untuk hasil nilai atau yang afektif, kognitif dan psikomotornya itu Pak, dalam prosesnya itu bisa baik Pak mereka Pak. Ya, selain tadi setiap penggunaan model baik itu model atau metode, maka harapan guru ya harus menguasai model itu gitu. Oh iya, sehingga Pak. Ketika ini dilaksanakan model ini bisa berjalan gitu. Ya, Pak. Karena guru di sini juga harus bisa menguasai ya, punya keterampilan gitu, ya keterampilan sehingga proses model apapun yang digunakan ya bisa berjalan gitu. Kalau gurunya tidak menguasai juga repot juga gimana? Ya, Pak. Halo Pak.